Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kepada rekan-rekan mahasiswa dalam sosialisasi pengajuan syarat surat bebas kewajiban perpustakaan pada hari ini, Jumat 6 Juni 2022. Terima kasih kepada Telitizen dan rekan-rekan semua yang sudah join pada hari ini dengan tepat waktu. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Panji Rizky Kramer. Saya merupakan staf perpustakaan di Telkom University Open Library yang akan memandu acara pada sesi kali ini. Sosialisasi ini diperuntukkan untuk rekan-rekan mahasiswa semua yang ingin mengajukan pembuatan surat bebas kewajiban perpustakaan atau biasa disingkat menjadi SBKP. Mungkin rekan-rekan mahasiswa ada yang sedang mengurus keperluan sidang akademik, sedang yudisium, atau ada yang sudah sidang dan ingin mendaftar wisuda. Dan salah satu syaratnya yaitu adalah surat SBKP ini. Untuk itu, kami dari pihak Open Library melakukan kegiatan sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai syarat-syarat pembuatan surat kewajiban perpustakaan ini atau SBKP ini agar proses pembuatan SBKP bisa dilakukan dengan cepat, tepat, dan juga efektif serta efisien. Oke, teman-teman. Sebelumnya sudah bersama saya, Kang Fajar. Beliau merupakan bagian tim layanan Open Library pada layanan referensi. Oke, Kang Fajar boleh saya hai dulu nih sama rekan-rekan mahasiswa. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Teman-teman udah nggak sabar mungkin ya dengan materi apa aja sih SBKP gitu loh. Kayak apa aja sih yang perlu disiapkan untuk ngurus SBKP ini gitu loh. Oke, sebelum kita mulai acara ini, akan saya bacakan terlebih dahulu ya tata tertib selama acara berlangsung. Yang pertama, acara ini dimulai tepat waktu pada pukul 9, durasi maksimal sesi Zoom hari ini sekitar 120 menit. Yang kedua, rekan-rekan mahasiswa yang akan memberikan pertanyaan silahkan menggunakan fitur chat yang nantinya akan dibacakan oleh MC, yang tentunya nanti sesudah materi Kang Fajar. Link feedback akan diinformasikan lebih lanjut pada akhir acara, jadi mohon untuk bersabar ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang boleh on cam dulu, mumpung masih pagi, mumpung masih kasep dan gelis ya Kang Fajar ya. Kita foto bersama ya. Oke, boleh. Sambil di on camin dulu aja teman-teman. Oke, sambil teman-teman siap-siap on cam, ntar akan diabadikan oleh tim dokbutnya. Bisa kita lanjutin saja sesinya. Oke, hari ini sudah bersama kita Pak Fajar Hardiana yang akan sharing informasi terkait bagaimana proses pembuatan surat bebas kewajiban perpustakaan atau SBKP. Oke, mangga silahkan Kang Fajar dipersilahkan waktu dan tempatnya. Untuk teman-teman boleh santai aja dengerinnya sambil kita pahami materi dari Kang Fajar. Mangga Kang Fajar waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk pendengar ya, suara saya, Kang Panji. Oke, ya. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih sudah datang pada acara sosialisasi surat pembuatan pengajuan surat bebas kewajiban perpustakaan. Nah ini saya Fajar ya, sudah perkenalan tadi sama Kang Faji, staf layanan referensi yang nanti bertugas bertanggung jawab terhadap penerimaan pengajuan pembuatan surat bebas kewajiban perpustakaan ini. Nah teman-teman, surat ini nanti teman-teman butuhkan ketika akan melengkapi berkas sidang yudisium atau sidang akademik untuk seluruh fakultas. Dan nanti finalnya teman-teman juga membutuhkan surat ini untuk melengkapi syarat pendaftaran wisuda. Jadi kita ketahui bahwa untuk periode ini mungkin teman-teman yang join untuk sosialisasi sekarang adalah untuk wisuda periode Agustus ya. Nah, kita coba mengadakan sosialisasi pembuatan surat bebas kewajiban perpustakaan ini
untuk memperlancar nanti proses teman-teman dalam mendapatkan SBKP ini. Ya. Jadi untuk SBKP ini, nah kurang lebih ada beberapa poin yang harus teman-teman lengkapi. Selanjutnya mungkin saya izin untuk share screen ya sama teman-teman untuk penjelasan lebih detailnya. Oke. Share screen. Ya, kurang lebih teman-teman nanti ada 4 poin ya. Oke, operator bisa dibantu untuk share screen. Ya, nanti kenapa sambil ya, kenapa kita mengadakan sosialisasi ini? Karena di lapangan ya, maaf ya. Oke, mohon maaf tadi ada sedikit. Jadi kita banyak menerima kasus di lapangan ya, karena pengajuan seluruh fakultas untuk mendapatkan serat bebas pustaka ini seluruhnya ke Kependagri. Jadi biasanya ada lonjakan pengajuan dari user ketika akan menerbitkan surat bebas pustaka. Nah, kita sendiri sebenarnya kan ada kapasitas pemrosesan ya. Hanya untuk kebutuhan surat ini sendiri kita pecah di kelengkapan berkas yudisium masing-masing fakultas biar antrian untuk periode wisudanya terpecah. Nah, adapun teman-teman yang sudah melakukan sidang akhir, nah sebenarnya itu untuk melengkapi bebas pustaka udah bisa mulai ya. Nanti kan di sana ada beberapa syarat. Nanti untuk syarat utamanya di upload dokumen setelah sidang, revisinya dibereskan. Nah, setelah revisi clear, beres semua, nah, baru teman-teman sudah bisa mulai sebetulnya untuk melengkapi poin-poin yang dibutuhkan untuk menerbitkan surat bebas pustaka. Nah, teman-teman, untuk syaratnya kurang lebih ada 4 poin yang dibutuhkan untuk menerbitkan surat bebas pustaka yang harus teman-teman lengkapi ya, bereskan. Jadi nanti saya akan coba jelaskan per poin. Teman-teman mungkin sekarang kalau saya lihat tadi dari 7 fakultasnya ikut ya untuk sosialisasi ini. Dan juga saya dapat jadwal untuk sidang akademik dari beberapa fakultas. Nah, silakan mungkin ada yang sudah sampai tahap mana nih dari 4 poin ini. Barangkali nanti ada yang belum jelas bisa disiapkan ya pertanyaannya nanti di akhir sesi. Nah, untuk poin pertama, teman-teman, jadi syarat bebas pustaka itu teman-teman harus memastikan bahwa akun peminjaman teman-teman clear ya. Clear dari pinjaman buku ataupun denda keterlambatan buku. Nah, jadi sebenarnya untuk pengecekan akun pinjaman teman-teman sendiri ini bisa dilakukan secara berkala ya. Kami sarankan juga dilakukan secara berkala. Kenapa? Karena khawatir gitu lupa. Jadi ada beberapa kasus dari teman-teman yang mengajukan bebas pustaka karena jarang dicek peminjamannya, diceknya tuh pas akhir, pas mau bikin bebas pustaka, rekod lah di sana ada peminjaman yang udah dari kapan tahu, dia juga mungkin sudah lupa gitu kan. Ya mau nggak mau ketika si surat itu mau keluar, nah akun ini harus sudah clear, baik itu pinjaman buku ataupun denda keterlambatan itu harus sudah clear semua. Jadi kami sarankan bagi teman-teman yang mungkin sebagian besar sekarang yang ikut sosialisasi adalah mereka yang ya teman-teman yang sudah sidang ya.
mungkin, atau ada juga yang belum sidang untuk mengejar periode sidang yudisium ke depan gitu. Nah, silakan teman-teman bisa melakukan pengecekan di akun teman-teman. Sebenarnya pengecekan ini bisa dilakukan secara mandiri ya, teman-teman. Bisa juga dilakukan konfirmasi ke admin di Open Library. Konfirmasinya teman-teman bisa lakukan secara onsite langsung ya. Silakan berkunjung ke Open Library, di meja sirkulasi bisa dikonfirmasi, ditanyakan apakah masih ada pinjaman buku ataukah ada denda keterlambatan. Silakan bisa dikonfirmasi langsung. Atau teman-teman juga bisa konfirmasinya via WhatsApp ya, WhatsApp ke Aslibrarian. Jadi teman-teman silahkan ikuti formatnya yang tampil di layar ya. Cek denda, underscore nama, underscore ID Igrasiasnya. Nah, silakan nanti dikirimkan ke WA Aslibrarian, hotline-nya Open Library. Nah, nanti dari admin kita akan mengkonfirmasi untuk status akun peminjaman teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, nanti kalau misalnya case ya, ada misalnya buku yang masih dipinjam, case satu, misalnya ada buku yang masih dipinjam, bukunya hilang, misalnya ya, itu dari tim layanan sirkulasi sudah ada ketentuan ya. Jadi teman-teman jangan sungkan gitu karena bukunya hilang, jadi sungkan ataukah takut dimarahin atau gimana, enggak gitu ya. Silakan dikonfirmasikan saja ke layanan sirkulasi. Sebenarnya untuk prosedur buku yang hilang pengembaliannya itu sekalian saya share di sini ya untuk tim layanan sirkulasi. Jadi teman-teman bisa menggantinya dengan pertama buku yang sejenis ya, yang mirip banget. Yang kedua, kalau misalnya bukunya sudah tidak ada atau mungkin teman-teman susah dapatnya buku tersebut gitu, teman-teman bisa menggantinya dengan buku yang subjeknya berhubungan, tapi lihat di buku yang dihilangkan itu tahun terbit atau halamannya itu minimal sama atau lebih ya daripada buku yang dihilangkan. Itu ya untuk penggantian buku hilang. Adapun untuk denda misalnya, nah kita juga ada kebijakan ya. Intinya silakan teman-teman untuk konfirmasi akun peminjaman teman-teman, baik itu akun peminjaman buku ataupun misalnya ada denda yang terlampau besar, itu silahkan langsung saja dikonfirmasi ke admin Open Library ya, bagian layanan sirkulasi. Biar nanti ketika teman-teman mau mengajukan surat bebas kewajiban perpustakaan, nah ini sudah tidak nyangkut di masalah ini lagi. Apalagi ketika nanti batas deadline untuk pengumpulan berkasnya mepet, nah sampai ini menjadi kendala ya. Itu untuk poin pertama. Poin clear ya, mengclearkan akun peminjaman. Oke, selanjutnya ini poin kedua, teman-teman harus melengkapi persyaratan donasi ya, untuk mengeluarkan surat bebas kewajiban perpustakaan. Nah, untuk donasi ini bentuknya bisa buku fisik ya, hardcover ataupun e-book dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi tidak semua buku ataupun e-book yang kita terima. Teman-teman harus menyesuaikan ya. Kenapa? Karena biar donasinya teman-teman itu bisa termanfaatkan maksimal ya oleh nanti sivitas yang lain ya. Nah, untuk yang syarat pertama, donasi buku atau e-book itu ada syarat subjek ya. Jadi subjeknya diutamakan sesuai dengan mata kuliah yang ada di jurusan masing-masing ya. Jadi karena kita di lembaga pendidikan, nah, diutamakan memang seperti itu ya. Biar nanti keterpakaian donasi teman-teman juga bisa maksimal gitu ya, bisa bermanfaat secara penuh bagi sivitas yang lain. Yang kedua, untuk syarat halaman, ini ada syarat minimalnya ya. Untuk buku hardcover atau e-book itu sama, minimalnya 200 halaman ya. Jadi usahakan halaman ini dia yang tampil ya. Jadi teman-teman kalau udah dapat buku hardcover ataupun e-book, lihat aja halamannya kalau ya. Lihat paling akhir sampai 200 atau enggak.
Itu untuk syarat halaman. Nah, selanjutnya untuk tahun terbit buku sama ya, untuk buku fisik hardcover ataupun ebook itu yang bisa kita terima minimal tahun terbitnya 1 tahun ke belakang dari tahun berjalan. Jadi minimal tahun terbitnya itu 2021 atau 2022 untuk periode ini ya. Nah, untuk keterangan tahun terbitnya, nah teman-teman juga harus ada jeli ya. Karena ada beberapa buku yang dia langsung menampilkan tahun terbit, misalnya. Tahun terbit 2021, 2022. Nah, ada juga yang buku atau e-book dia menampilkan tahun terbitnya dalam bentuk cetakan, misalnya. Cetakan keempat 2021. Nah, itu teman-teman tidak bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa buku itu terbit tahun 2021. Tapi teman-teman harus mengecek dia cetakan pertamanya tahun berapa, gitu ya. Jadi kalau tahun terbit dilihat dari keterangan cetakan, itu kembali ke cetakan pertama, gitu. Nah, tahun terbit cetakan keempat 2021. Cetakan pertamanya lihat, kalau cetakan pertamanya 2020, nah berarti buku itu terbitnya bukan 2021, tapi terbitnya tahun 2020. Jadi silakan teman-teman sesuaikan kembali. Adapun dalam keterangan tahun terbit itu bentuk edisi, nah kalau edisi ini berbeda ya. Kalau edisi itu teman-teman bisa merujuk tahun terbitnya kepada edisi terakhir. Jadi misalnya contoh yang tadi, edisi keempat 2021, edisi pertama misalnya 2018. Nah itu tahun terbitnya kita bisa merujuk ke edisi terakhir, yaitu tahun 2021. Karena kalau misalnya bentuknya edisi, itu kan ada perubahan di bukunya ya. Nah itu bisa kita terima. Itu ya untuk keterangan syarat minimal tahun terbit. Oke, selanjutnya poin keempat untuk syarat donasi buku ini ada syarat ketersediaan di katalog. Jadi untuk teman-teman yang donasinya berupa buku fisik ataupun e-book, nah jangan lupa dicek dulu di katalog Open Library. Gitu. Kalau untuk buku hardcover itu maksimalnya 5 eksemplar, ya. Jadi ketika teman-teman sudah dapat buku yang tahun halaman sabiknya sesuai, apakah di katalognya ada 5 atau kurang dari 5 atau lebih dari 5 ya, yang 5 ke atas itu sudah bisa masuk. Jadi diupayakan ketersediaannya 5 ke bawah. Adapun untuk e-book itu maksimalnya satu katalog ya, satu katalog di katalog Open Library. Nah, untuk pengecekannya sendiri sebenarnya teman-teman bisa mengecek sendiri ya. Jadi ketika maaf. Jadi ketika teman-teman sudah dapat buku ataupun e-book yang akan didonasikan, tinggal dimasukkan keywordnya di katalog Open Library. Kami sarankan untuk memasukkan keyword itu yang spesifik ya. Cukup misalnya diambil 2 suku kata aja dari pengarang ataupun dari judul. Ya, nanti mungkin saya sekalian share contoh cara penelusurannya ya, biar lebih paham. Nah, selain itu ya untuk syarat ketersediaan katalog. Selain itu, untuk syarat donasi buku ini ataupun e-book bisa didonasikan secara kolektif, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mendapatkan buku hardcover atau e-book dengan harga yang lumayan, ya, nah itu bisa didonasikan secara kolektif dengan teman-teman yang lain. Cuman di sini untuk kolektifnya ada ketentuan juga ya. Jadi kalau untuk buku itu ketentuannya kelipatan harga. Untuk buku itu di kelipatan harga Rp75.000 per satu orang. Nah, dalam artian kalau misalnya bukunya seharga misalnya 300.000, nah berarti itu bisa didonasikan kolektif untuk 4 orang. Ya. Kalau bukunya seharga 200.000, nah itu didonasikannya untuk 2 orang. Jadi bukan untuk 3 orang ya. Kalau untuk 3 orang kan masih kurang tuh. Kekurangannya itu dibulatkan ke atas. Untuk itu untuk buku ya. Untuk e-book, nah ini kelipatannya berbeda dengan buku.
Kalau untuk e-book itu kelipatan 100.000 ya. Silakan teman-teman bisa menghitung sendiri untuk pengalinya kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu untuk syarat donasi ya, teman-teman. Nah, tadi poin 1, poin 2, tadi poin 1 syarat untuk mengklirkan akun peminjaman, nah itu bisa teman-teman lakukan kapanpun ya. Yang penting ketika suratnya mau keluar itu harus sudah clear. Nah, untuk syarat donasi buku ataupun e-book itu juga sebenarnya untuk pemrosesannya itu di akhir ya. Ketika semua step ini sebenarnya ada 2 step lagi. Ketika semua step sudah clear baru bukunya diproses. Tapi bila teman-teman mau mengamankan koleksi karena di sana kan ada maksimal koleksi yang bisa diterima ya. Seperti tadi kan buku maksimal 5, e-book maksimal 1. Nah, teman-teman sebetulnya bisa melakukan booking terlebih dahulu ke kami gitu ya. Konfirmasi bahwa buku ini akan didonasikan atas nama siapa. Gitu ya. Itu untuk mengamankan koleksi. Cara bookingnya seperti apa? Maaf ya, saya kembali lagi. Nah, cara bookingnya nanti kalau untuk buku, teman-teman harus datang onset ke open library ya. Misalnya, justru kami sarankan juga seperti itu. Ketika teman-teman dapat buku, langsung aja ke sini. Kita khawatirnya kan kalau katalog, dia bisa keduluan sama yang lain gitu. Ketika bukunya sudah dapat, langsung datang ke open library, minta di bookingin buku untuk buku tersebut atas nama siapa gitu. Nanti kita akan memberikan tanda cap di bukunya bahwa buku ini sudah masuk di booking atas nama siapa. Nanti posisi bukunya sebenarnya masih teman-teman pegang, tapi untuk syarat maksimal eksemplarnya itu insya Allah sudah aman ya. Itu untuk buku. Nah, untuk e-book ini teman-teman bisa cara bookingnya itu bisa langsung saja mengirimkan e-book dan ketentuan lainnya di email ya. Jadi nanti silakan, maaf ya, tadi nggak full screen. Nanti silakan teman-teman email ke email bebas pustaka ya, bebas_pustaka@telkomuniversity.ac.id. Di sana untuk e-booknya kalau memang sudah dapat bisa dikonfirmasi duluan ya. Bisa dikonfirmasi duluan biar koleksinya aman dulu gitu ya, biar koleksinya tidak keduluan sama orang. Bisa itu silakan ya. Itu untuk syarat poin 1 dan 2 ya. Nah, selanjutnya untuk syarat poin ketiga ini ada syarat upload dokumen tugas akhir ya. Nah, ini yang paling utama nanti teman-teman ya. Yang bisa teman-teman harus teman-teman persiapkan. Nah, untuk upload dokumen tugas akhir ini ada beberapa file yang harus dipersiapkan, dalam artian dipersiapkan formatnya dan juga split filenya ya. Jadi ketika karya ilmiahnya teman-teman sudah sidang, sudah revisinya sudah beres, nah, nanti karya ilmiahnya ini teman-teman harus di-split ya. Split berdasarkan poin-poin upload yang ada di dokumen open library. Kurang lebih splitnya seperti ini ya, teman-teman. Poin-poinnya. Nanti kita coba langsung praktek mungkin ya. Cuman sekilas saya jelaskan dulu. Nah, jadi nanti ada poin LOA itu untuk jurnal yang akan dipublikasikan keluar eksternal. Nah, ini sifatnya opsional ya. Jadi di poin-poin split upload ini ada yang bersifat opsional, ada yang memang harus terisi gitu ya. Cuma nanti juga mungkin tiap fakultas atau bahkan tiap prodi bisa berbeda juga ya, sesuai dengan karya ilmiahnya. Nah, nanti di karya ilmiahnya juga bentuknya ada yang berbeda juga, ada yang berbentuk buku, ada yang berbentuk paper. Nah, itu nanti bisa disesuaikan juga dengan kebutuhan yang ada di upload dokumen ini. Nah, untuk LOA ini sifatnya opsional.
itu kalau mau jurnalnya dipublikasikan eksternal keluar. Untuk cover, disclaimer pengesahan, abstrak, ini biasanya ada ya. Jadi di tiap fakultas ada. Nah, silakan nanti disiapkan. Nah, untuk lembar persembahan, ini opsional. Untuk kata pengantar, disipil sendiri juga. Ini biasanya ada. Kembali sedikit untuk disclaimer pengesahan, itu harus yang sudah bertanda tangan ya. Untuk disclaimer bertanda tangan dari penulis, untuk pengesahan itu bertanda tangan dari dosen pembimbing. Selanjutnya untuk daftar isi, nah ini untuk daftar-daftaran kurang lebih ada 6 daftar yang tersedia di dokumen untuk kebutuhan uploadnya. Ini diisi sesuai dengan daftar yang ada di karya ilmiahnya teman-teman. Jadi kalau misalnya di teman-teman ada tidak ada salah satu dari daftar ini, tidak usah diisi, dipaksakan gitu ya. Tapi setahu saya minimal untuk bentuknya TA itu daftar isi, daftar gambar, daftar tabel biasanya ada. Nah kalau misalnya karya ilmiah teman-teman ada penamaan daftar yang berbeda, misalnya daftar isi, daftar gambar, daftar istilah, daftar grafik misalnya ya, atau daftar yang lain, nah itu bisa tetap diuploadkan, mengikuti aja urutan daftarnya yang ada di sini. Itu tidak jadi masalah ya. Nanti untuk daftar. Selanjutnya untuk poin bab, ini tersedia di dokumen open itu dari bab 1 sampai 8. Gitu. Untuk di kebutuhan uploadnya silakan disesuaikan dengan karya ilmiahnya teman-teman. Ya. Mungkin ada yang sampai bab 5, bahkan ada yang sampai bab 4 ya, kalau nggak salah dari seni rupa ya. Itu sampai bab 4, mungkin ada juga yang sampai bab 8 dari desain produk itu ya kalau tidak salah ya. Nah itu silakan, intinya semua bab yang ada di karya ilmiahnya teman-teman silakan dimasukkan. Yang tidak ada, tidak usah diada-adakan gitu ya. Yang ada, tapi yang ada itu harus masuk semua ya. Oke, itu poinnya. Selanjutnya poin daftar pustaka. Nah ini juga harus diuploadkan ya. Nanti ada juga poin jurnal. Nah, jurnal ini dibuat dalam 2 format teman-teman, jurnal PDF dan docx sesuai ketentuan. Nah untuk jurnal ini untuk teman-teman yang berencana mempublikasikan rencana approvalnya, mungkin teman-teman ada yang memang udah tahu, ada yang belum tahu juga ya. Tapi defaultnya kalau memang tidak eksternal, itu teman-teman silahkan merujuk template jurnal yang disediakan oleh Open Library. Kalau memang jurnalnya tidak dipublikasikan keluar. Template-nya nanti ada ya, coba saya share. Nah, selanjutnya ada upload poin lampiran. Lampiran ini ada 2 format, PDF dan zip. Ini bisa diisi dua-duanya atau dipilih salah satu saja. Kembali ya, yang penting lampiran yang ada di karya teman-teman itu masuk semua, yang dipastikan seperti itu. Pastikan otomatis semua. Poin terakhir ada poin materi presentasi ya, slide sidang yang harus teman-teman upload ke dokumen. Ya. Oke, nah mungkin untuk poin ketiga ini saya akan coba langsung praktek teman-teman ya, biar lebih jelas. Jadi ini yang poin ini yang kita verifikasi, semua poin diverifikasi ya. Poin 1 kita verifikasi, poin 2 yang tadi donasi buku kita juga verifikasi, poin 3. Nah ini biasanya yang membutuhkan verifikasi yang paling lama dibandingkan poin-poin yang lain. Jadi kita imbau kepada teman-teman untuk bisa mengupload filenya, menyiapkan filenya dengan baik dan benar untuk memudahkan, mempercepat proses nanti proses penerbitan bebas pustakanya. Ya. Sebenarnya prosesnya sendiri tidak lama kalau memang semua poinnya sudah clear teman-teman gitu ya. Jadi untuk yang mengejar deadline itu ya silakan dipersiapkan dengan matang untuk semua persyaratannya. Nah, di sini saya akan coba langsung ke praktek ya. Nanti setelah ini ada 1 poin lagi, poin profil. Cuman kita selingi dulu dengan praktek.
untuk bagaimana cara menyiapkan file dan langkah upload dokumennya, gitu ya. Silakan teman-teman mungkin ada yang lagi upload juga, gitu. Bisa sambil diikuti, barangkali ada yang belum paham atau khawatir apakah ini sudah benar atau belum. Nanti kita sebenarnya verifikasi juga ya, ketika teman-teman mengajukan baik itu online maupun onsite. Nah, untuk yang pertama, cara menyiapkan file, di sini saya punya contoh ini ya, saya punya contoh skripsi. Ini skripsinya adalah bentuk Word. Ini saya ambil dari salah satu jurusan ya, di fakultas yang ada di Telkom University. Nah, ini kurang lebih ini saya coba share sama teman-teman bagaimana cara menyiapkan filenya, gitu ya. Mungkin ada beberapa langkah lain juga gitu, yang bisa teman-teman lakukan, mungkin berbeda-beda, tapi saya coba share yang mudah ya, yang saya coba lakukan di sini. Nah, yang pertama, teman-teman untuk men-split filenya, teman-teman siapkan file skripsi yang berbentuk Word semua. Nah, di sini contohnya kita ambil contoh aja beberapa ya, tidak semua saya coba split. Jadi kita di sini membutuhkan split per bagian. Di sini terlihat teman-teman ada bagian cover, pengesahan dan sebagainya. Itu file-filenya harus di split dan file-filenya juga harus rapih ya. Nah, kayak gitu. Cara splitnya kurang lebih seperti ini. Saya ambil contoh, kita mau split bagian saya harus, oh itu ya, oke. Ya, saya mau split bagian pengesahan ya. Contohnya pengesahan, teman-teman silakan lihat pengesahannya halaman berapa di Office-nya ya. Kita lihat di Office-nya ini dia halaman 4. Mungkin ada yang udah tahu juga ya, tapi nggak apa-apa saya share. Jadi caranya teman-teman ke file, save as, terus browse. Nah, di sini kita bikin itu ya. Nah, ini kasih judul aja, pengesahan. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih ekstensinya ke PDF. Setelah itu teman-teman ke option, terus ke page ya. Page yang dimasukin tadi page 4. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Nah, mungkin ini tidak ada masalah ya, karena ini satu lembar rata-rata masalah di save as itu di poin daftar isi biasanya. Cuma saya jelaskan sedikit. Jadi untuk lembar pengesahan seperti ini ya, yang bisa kita terima, dipastikan di sini terlampir tanda tangan. Gitu. Jadi tanda tangannya juga harus rapi, teman-teman ya. Mau tanda tangan basah ataupun tanda tangan digital itu harus terlihat rapi. Kurang lebih seperti inilah ya, disiapkan sama teman-teman. Itu satu contoh ya, kita save as pengesahan. Nah, selanjutnya kita ambil contoh lagi ya, untuk cara menyiapkan file, kita coba meng-save as daftar isi ya. Nah, biasanya beberapa kasus kekeliruan file yang kita verifikasi itu di poin daftar isi. Nah, di sini di poin daftar ya, keterdaftaran. Kenapa? Karena mungkin kebanyakan bahkan ya udah lazim ya teman-teman untuk penulisan daftar isi sendiri dia menggunakan database otomatis ya. Nah, biasanya kalau misalnya save as-nya seperti biasa gitu. Jadi save as yang cuman, oh ya, biasanya yang error-error itu cara save as-nya kalau tadi yang saya jelaskan seperti itu ya. Untuk poin-poin yang lainnya sebetulnya bisa mengikuti.
Error itu biasanya ada nggak teman-teman yang cara nge-save-nya itu dari Word-nya yang tadi dipisah-pisah dulu. Dipisah-pisah dulu, jadi cover sendiri, pengesahan sendiri, daftar sendiri, bab sendiri. Nah, setelah itu teman-teman baru save as PDF. Nah, ada yang kayak gitu mungkin ya. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya kesalahan. Yang pertama, kesalahannya biasanya di nomor, di nomor halaman. Biasanya nomor halamannya itu jadi berantakan gitu. Seperti kita lihat kan ya, kalau di deskripsi poolnya ini halamannya sudah berurut. Nah, kalau cara save-nya dia dipisah dari Word-nya dulu, baru di save as PDF, biasanya nomor halamannya itu dia ada yang kembali ke satu lagi gitu. Jadi tiap halaman tuh kembali ke satu, pengesahan ke satu misalnya. Bab 5, bab 4 misalnya kembali ke satu. Nah, biasanya yang kayak gitu terjadi errornya. Untuk file yang seperti itu, mohon maaf tidak kita terima gitu. Jadi diusahakan cara mengesapnya juga ya kita kasih contoh kurang lebih seperti ini. Nah, yang kedua selain halaman biasanya terjadi error bookmark pada daftar-daftar tabel atau daftar-daftar yang lain yang dia penyajiannya disajikan dengan tabel otomatis. Kalau dipisah dulu dari Word-nya biasanya terjadi error bookmark. Gimana caranya biar tidak error, biar rapi? Nah, kurang lebih ikuti langkah yang tadi gitu ya. Kita ambil contoh untuk save as yang poin daftar isi ya. Kayak tadi langkahnya sama, kita lihat daftar isinya, ini halaman berapa, lihatnya di Office ya. Ini saya lihat daftar isinya tuh halaman 11 ya, halaman 11, oke. Paling atas halaman 11, paling bawah 11 sampai, nah ini ya, sampai 14 ya. Oke, kita tandain ya, halamannya 11 sampai 14. Sama kayak tadi, ke file, terus save as, oke. Terus, nah di sini kita kasih judul dulu ya, daftar isi, yang terbuka. Contoh saja ya ini. Nah, sama tadi ya, ke Word, save PDF, oke, terus option, page, silakan tadi masukkan tadi 11 sampai 14. Oke. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Jadi terlihat rapi. Kita lihat tidak ada bookmark error di daftar isi ini ya, yang menggunakan tabel. Tadi kan daftar isi menggunakan tabel ya. Dan halamannya juga terbawa. Gitu kenapa kita share, karena ya yang salah satu yang menyebabkan lama proses verifikasi dan dalam artian revisi berulang itu di cara penyiapan filenya. Ya. Ini kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh satu lagi mungkin untuk cara men-save-nya sama ya. Untuk poin-poin yang lain tadi kan contohnya pengesahan daftar isi, mungkin kita ambil contoh satu lagi babnya, contohnya kita ambil bab 5 aja. Sama, jadi teman-teman jangan lupa ya, lihat halaman itu bukan halaman di skripsinya, tapi halaman yang tertera di Office ya. Nah, oke. Nah, ini nanti silakan teman-teman cara script-nya perbagian sesuai dengan tools yang dibutuhkan pada dokumen Open Library. Oke, nah ini bab 4 di masing-masing. Satu lagi kita ambil contoh bab 5-nya ya. Kita lihat bab 5 ini halaman 96 ya. 96 sampai ke bawah sampai, nah lihat halaman di Office-nya ya. Bukan yang di Word-nya tapi yang di Office, yang di pojok dari bawah. 96 sampai 98 ya. Sama kayak tadi, caranya save, file, save as, browse. Nah, sini kasih judul lagi ya. Nah, PDF, sip, oke. Nah, kita masukkan 96 sampai 98. Ya, oke, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Tapi semuanya terbawa gitu, dan nomor halamannya juga masuk. Itu yang salah satu kita verifikasi ya. Jadi kesesuaian file dengan print upload dan yang lainnya gitu ya, yang halaman dan sebagainya itu kita verifikasi.
Nah, untuk poin yang lainnya kurang lebih sama teman-teman ya, mengikuti silahkan disiapkan saja sesuai dengan kebutuhan file upload yang tadi ya. Nah, kurang lebih nanti filenya seperti ini. Oke, mungkin itu kurang lebih cara menyiapkan file, teman-teman. Nah, setelah filenya siap, nah, kita menuju ke langkah cara mengupload file di dokumen ya. Yang pertama tentu saja teman-teman silakan menuju ke URL-nya openlibrary.telkomuniversity.ac.id. Setelah itu teman-teman silakan login menggunakan akun SSO ya, silakan. Mungkin teman-teman yang udah mulai upload bisa sambil mengikuti ya. Nah, setelah itu kita ke beranda full site, terus kita ke dokumen ya. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Teman-teman untuk tampilan dokumennya nanti teman-teman ketika akan upload dokumen silakan diklik saja di tambah data ya, di sebelah kanan. Tambah data. Ini nanti pembuatnya itu nama teman-teman ya. Pastikan nanti teman-teman, terus workflow-nya diisi dengan skripsi, tesis, dan tugas akhir. Oke. Kemudian untuk jenis pustakanya kita klik. Nah, ini dipilih dengan jenjang teman-teman ya masing-masing. Mungkin skripsi ya, atau tesis. Kita ambil contoh aja skripsi ya. Nah, untuk titelnya diisi dengan judul ya. Judul karya ilmiahnya teman-teman. Ambil contoh ya. Untuk judulnya bisa langsung copy paste saja. Oke. Nah, untuk judulnya sudah masuk ya. Oke, untuk subjek ini subjek di atas dulu. Nah, ini subjek diketik ya. Kita coba ketik teks ya. Kita pakai bahasa Inggris. Jadi nanti dia muncul ke bawah. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman silakan tinggal pilih saja subjek yang sesuai ya dengan karyanya teman-teman. Ketik aja salah satu nggak apa-apa. Nah, itu ya. Selanjutnya untuk abstrak ini diisi dengan abstrak yang ada di karya ilmiahnya teman-teman. Bisa di copy paste saja langsung. Ini abstraknya. Nah, untuk penulisan abstrak sendiri udah lazim ya teman-teman. Biasanya dia dibuat satu paragraf maksimalnya ya kurang lebih lah. Nah, ini ada beberapa paragraf di mana fakultas prodi. Jangan lupa keywordnya juga dimasukkan. Kita masukkan ke sana. Sip. Nah, fungsinya dirapikan ya. Kita rapikan. Nah, ini nanti dirapikan teman-teman. Itu kan spasinya ada tongkat-tongkat. Nah, untuk abstrak di copy paste saja di sini dirapikan sendiri. Ya. Nah, selanjutnya untuk mengisi poin unit kita klik. Ini diisi dengan prodi teman-teman ya. Jadi saya teman-teman. Kita ambil contoh saja di sini. Ya itulah akuntansi boleh. Ya. Ambil contoh ya. Nah, selanjutnya itu yang data yang harus diisi ya. Oh, satu lagi kompetensi. Nah, ini kompetensi yang pertama kita isi tugas akhir dulu, boleh ketik aja. Tugas akhir ada skripsi. Nah, itu ya skripsi. Nah, jadi isi kompetensi ini isinya apa? Isinya adalah mata kuliah yang berhubungan dengan karya ilmiahnya teman-teman. Misalkan ini bisa diisi lebih dari satu, misalnya skripsi. Nah, selanjutnya misalnya apa tadi pajak ya atau teks atau apalah. Nah, ini mata kuliahnya udah muncul dari tiap jurusan yang dipilih di sini. Isinya mudah seperti itu. Silakan sesuaikan aja teman-teman. Kalau memang diisi lebih dari satu itu tidak jadi masalah. Nah, selanjutnya ini file yang poin upload yang tadi saya jelaskan ya.
Kita tadi sudah mencoba untuk menyiapkan filenya dari awal sampai akhir. Ini bagian file yang harus ini file ya. Yang tadi adalah bagian file yang harus diupload. Kita coba ya untuk menguploadnya satu-satu. Oke, ini poin A2. Di sana ada yang pertama tuh untuk poin letter of acceptance. Ini diisi dengan file LOA di mana jurnal teman-teman akan dipublikasikan keluar. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini bentuk LOA gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang jurnalnya disubmit keluar sudah dapat LOA-nya, silakan diuploadkan pada bagian pertama yang tadi bentuknya filenya PDF. Ya. Nah, bila teman-teman submit keluar tapi LOA-nya belum dapat, bagaimana itu solusinya gitu ya. Jadi teman-teman silakan bisa menggunakan surat keterangan publikasi eksternal. Nah, template-nya ada di Open Library, teman-teman ya. Di home ada di sini, surat keterangan publikasi eksternal. Kita lihat. Nah, ini surat ini digunakan sebagai pengganti LOA, teman-teman ya. Bila memang LOA-nya belum keluar, gitu kan. Kita nggak mungkin juga ya nunggu LOA keluar, sedangkan batas waktu pengumpulan persyaratan harus segera dipenuhi. Nah, ini diisi yang poin pertama, nama, nik, program studi, dan email, itu diisi dengan identitas dosen pembimbing 1 ya, yang mengapprove nanti, mengapprove dokumennya teman-teman. Nah, selanjutnya judul artikel diisi, dimasukkan artikel yang akan disubmit keluarnya. Penulis ini diisi dengan penulis, semua penulis dimasukkan ya yang ada di artikelnya, di karya ilmiahnya dan di akar ilmiahnya. Selanjutnya jangan lupa dilampirkan tanda tangan ya. Tanda tangan di sini adalah tanda tangan dari dosen pembimbing 1 yang berwenang untuk mengapprove dokumennya. Silakan file ini bisa digunakan sebagai pengganti LOA bila LOA-nya belum ada. Ya. Oke, kita coba upload yang tadi bagian letter of acceptance ya. File. Nah, saja. Satu ya, sudah masuk. Nah, poin kedua di cover ya. Cover tadi sudah kita siapkan ya, tinggal setel saja. Langsung saja, cover, terus disclaimer. Ini disclaimer sama pengesahan harus yang sudah bertanda tangan dari dosen pembimbing. Nah, kurang lebih seperti inilah. Lanjut saja. Kita langsung ke uploadnya, disclaimer, pengesahan. Selanjutnya lembar abstrak ya. Abstrak ini ada 2 ya, Inggris Indonesia, itu di split juga masing-masing. Langsung saja diupload. Indonesia Inggris. Selanjutnya ini lembar persembahan ya. Bila yang ada lembar persembahannya silahkan diupload. Yang tidak ada bikin dulu. Mau bikin dulu boleh, mau enggak juga apa ya, itu opsional. Oke. Ya, lembar persembahannya. Di sini kita ada contoh ya. Lembar persembahan. Ya. Opsional ya, kita lembar persembahan. Ada pengantar, silakan dimasukkan. Diuploadkan juga. Ini biasanya berisi orang-orang yang spesial. Selanjutnya daftar isi tadi ya, kita di sini ada contoh beberapa daftar, dimasukkan saja. Jadi untuk daftar-daftar yang ada di karya ilmiahnya silakan diupload, dimasukkan. Untuk daftar-daftar yang tidak ada, nah, tidak usah dibuat ya. Untuk daftar-daftar yang namanya tidak ada di sini, silakan disesuaikan aja tuh uploadnya. Nanti kan ketika pemrosesan katalog dia merutut berdasarkan poin-poin upload yang ada di sini. Oke. Gambar, tabel, daftar istilah kita punya. Tidak ada, oke. Istilah, nah contohnya ya. Yang tadi istilah, daftar singkatan, daftar lampiran, itu tidak ada di deskripsi ini. Jadi tidak usah
diuploadkan. Nah, setelah itu ini masih ada beberapa file ya dari bab 1 sampai ke bawah yang harus diupload. Nah, sebelum mengupload yang lain, kita sarankan teman-teman untuk meng-save terlebih dahulu. Kenapa? Karena memastikan kestabilan upload dokumennya gitu ya, kestabilan jaringan gitu ya. Kalau misalnya khawatirnya ketika langsung upload semua terus save, filenya terlalu berat uploadnya jadi tidak ke-save. Kita sarankan untuk nge-save-nya cukuplah 2 kali misalnya kayak gitu ya. Jadi untuk file yang sudah diupload, kita coba save dulu, simpan perubahan, klik. Oke. Nah, ketika nge-save, teman-teman pastikan kembali ke tampilan dokumen ini ya. Jadi ketika teman-teman save dia nggak kembali ke tampilan ini atau bahkan keluar logout, nah itu kemungkinan besar filenya tidak akan tersave atau nanti teman-teman bisa cek juga di dokumen. Nah, ini file yang sudah berhasil masuk yang tadi kita lihat ya filenya. Filenya masuk nggak? Nah ini ya bisa teman-teman lihat di file existing. Jadi file yang link berwarna biru ini artinya filenya sudah masuk ke dalam dokumen. Gitu. Jadi teman-teman bisa mengontrol file ini sudah masuk ataukah belum ya di sini di dokumennya. Oke, jelas ya. Selanjutnya kita ada yang harus diupload lagi tadi sampai daftar tabel ya. Lanjut silakan lanjutin ke bawah ya. Bab 1 kita upload, bab 2, bab 3, 4, 5. Oke, sip. Nah, ini bab 6, 7, 8 tidak ada ya di skripsi ini. Untuk skripsi yang ada bab 6, 7, 8 silahkan diupload. Tadi saya sudah jelaskannya. Atau cuma sampai bab 4 saja. Silahkan disesuaikan saja. Yang lainnya bersifat opsional. Intinya bab yang ada di karya ilmiahnya silahkan dilengkapi. Oke, 6, 7, 8 kita skip. Kita lanjut ke daftar pustaka. Oke, daftar pustaka kita upload. Oke, nah, selanjutnya jurnal ya. Kita siapkan 2 format docx dan format PDF ya. Jadi jangan lupa buatnya docx ya. Kadang jurnalnya tidak bisa dibuka juga. Kenapa? Karena dia formatnya doc. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk jurnal. Jadi yang kita utamakan verifikasi untuk jurnal ini adalah dia yang nanti memiliki approval-nya publish eProc value. Untuk publish eProc value kita verifikasi betul-betul. Nah, diusahakan template-nya sesuai dengan yang ada di OpenDiv. Nanti kita coba set template ya. Sekarang kita fokus di upload dulu. Oke. Jurnal docx sudah masuk, terus lampiran PDF. Nah, ini lampiran bisa salah satunya, bisa dua-duanya diupload ya. Intinya semua lampiran dipastikan masuk. Kalau masuk di PDF semua, mau itu aja boleh. Atau mau dua-duanya atau mau zip aja boleh. Jangan lupa arsipnya ke zip ya, jangan kerar biar filenya bisa dibuka. Selanjutnya materi presentasi. Ini di save as. Nah, kalau seperti ini ya, ini adalah slide sidang teman-teman. Nah, saya lihat di sini kebanyakan yang daftar itu dari FIK ya. FIK bila presentasi akhirnya itu tidak dalam bentuk PT atau dalam misalnya dalam bentuk pameran, untuk yang presentasi seperti itu, ini bisa jadi opsional ya. Tidak dimasukkan juga tidak apa-apa. Untuk yang lain yang ada harus ya, yang ada harus dimasukkan kalau yang ada materi presentasinya. Yang terakhir ini jurnal PDF ya, jurnal tadi sudah disebutkan. Untuk jurnal ini bukan opsional, mau PDF atau doc saja bukan, tidak seperti lampiran. Jadi kalau jurnal itu harus dipenuhi dua-duanya. Uploadnya disiapkan dalam format docx dan juga format PDF. Ya. Oke, yang PDF-nya kita upload. Oke. Sip. Nah, ini sudah semua ya terupload. Nah, kita coba save, simpan perubahan. Oke. Kita lihat ya, sebentar, kita ke atas dulu. Nah, ini status teman-teman on draft ya. Ini ketika teman-teman save, kayak tadi,
file upload, save ini statusnya nanti akan on draft. Ini artinya teman-teman masih bisa mengedit dokumen ya, kayak tadi menambahkan. Kita lihat dulu ya ke bawah. Nah, kita lihat ya dari poin A2, letter of assistant sampai poin jurnal, ini sudah masuk semua. Jadi teman-teman bisa nge-monitoring di sini. Filenya harus dipastikan sudah masuk semua atau belum. Ini juga yang nanti kita verifikasi gitu. Pertama, lengkap semua enggak? Gitu. Oke, kalau sudah lengkap, kita cek satu-satu nih. Sudah sesuai belum? Pertama, mungkin bisa dibuka ya. Oke, bisa dibuka semua, tapi udah sesuai belum? Nah, sesuai yang poin di uploadnya. Selain itu juga nanti kesesuaiannya juga rapi enggak gitu ya. Tadi poin-poin yang harus rapi. Biasanya di disclaimer pengesahan itu tanda tangannya dipastikan terlihat jelas dan rapi di scan ya. Nah, untuk poin di daftar isi daftar gambar, daftar tabel dan sebagainya itu dipastikan tidak ada error bookmark. Biasanya poin-poin kesalahannya di sana. Terus kemudian di poin-poin yang lain, utamanya bab atau bagian yang lain, dipastikan ada nomor halamannya. Gitu. Jadi kita cocokkan poin-poin yang ada nomor halaman di daftar isi. Nah itu harus tampil juga di sini ya, di filenya. Gitu. Itu teman-teman silakan nanti bisa monitoring di sini. Ini nanti kita verifikasi. Kalau sudah lengkap semua, nah baru untuk syarat kelengkapan dokumen itu bisa checklist ya, bisa sudah clear semua. Nah stepnya setelah dokumennya diupload lengkap, silakan teman-teman naikkan statusnya. Tadi kan on draft, dipilih statusnya menjadi dokumen ready for review. Diklik di sana, dokumen ready for review, kemudian save. Ini adalah tahap akhir upload dokumen ya teman-teman. Jadi ketika save, nah teman-teman ini status dokumennya terkunci, tidak akan bisa mengedit lagi. Nah itu ya, itu untuk proses upload dokumen. Ini step poin ketiga, upload dokumen sebetulnya beres sampai sini. Nah step terakhir itu adalah approval dari dosen pembimbing. Nah, jadi ketika teman-teman sudah membereskan step ini untuk upload dokumen, kami sarankan teman-teman langsung mengontak dosen pembimbing 1 ya. Langsung mengontak dosen pembimbing 1 untuk minta approval, konfirmasi approval. Sebenarnya tambah di kontak juga ketika dosennya buka itu ada ya di upload dokumen siswa bimbingannya, cuman biar lebih cepat gitu. Kita sarankan untuk konfirmasi ke dosen pembimbingnya. Untuk approval sendiri, nah, seperti apa nanti tampilannya itu sebetulnya kewajibannya di dosen pembimbing ya. Jadi tugas teman-teman sebetulnya untuk melengkapi dokumen sampai sini, tapi untuk approvalnya juga harus dipastikan bahwa dokumennya sudah di-approve. Nah, untuk keterangan approval sendiri, berarti kita melangkah ke step selanjutnya ya, step terakhir, step 4. Nah, untuk approval sendiri mungkin saya lihatin, kita kembali ke slide ya. Untuk jenis approval yang nanti muncul di akun di dokumennya teman-teman. Kita kembali ke slide ya. Saya dari atau dari saya. Nah, ini saya jasa juga. Ya. Ini ya. Ya. Ini teman-teman ya. Nanti teman-teman tugasnya konfirmasi untuk mengupload dokumen yang diupload teman-teman ke OpenDIP. Nah, nanti status approval-nya muncul kurang lebih seperti ini. Ya, untuk status dokumen 1-2
Nah, ini nanti tadi sudah saya jelaskan ya, sudah dilihat on draft dan di preview. Nah, untuk step yang ketiga, ini ada step dokumen need revision. Nah, ini artinya ketika teman-teman mendapatkan step seperti ini, berarti dosen pembimbing yang mereview itu minta revisi terhadap dokumen yang diupload. Gitu. Jadi teman-teman silakan lengkapi revisinya. Poin revisinya mungkin nanti bisa disampaikan di komennya, ada ya nanti di dokumen revisinya, atau mungkin nanti dosen pembimbingnya bisa ngontak langsung atau dan sebagainya. Gitu. Intinya kalau memang dapat seperti ini berarti ada yang harus direvisi gitu ya dari dokumen teman-teman. Nah, untuk verifikasi ini sendiri sebetulnya kan kita ada verifikasi dari dosen ya, itu nanti untuk approval, ada verifikasi juga dari admin Open Library. Saya juga mungkin dapatnya revisinya dari admin Open Library karena ada file yang kurang atau file belum sesuai yang diupload, nah, itu bisa terjadi juga gitu ya. Silakan teman-teman melengkapi gitu ya, kalau mendapatkan step need revision. Selanjutnya, step yang ketiga ini adalah dokumen approve for katalog dan jurnal publish tally proceeding. Nah, state approval ini adalah state approval di mana sudah clear ya, berarti dosennya mengapprove karya ilmiah teman-teman untuk dipublikasikan di katalog Open Library ya. Dan jurnalnya dipublikasikan di tell you proceeding. Nah, ini untuk state approval yang keempat. Nah, kembali sedikit untuk ketentuan jurnal yang dipublish di tell you proceeding, teman-teman bisa merujuk ke template yang ini. Nah, di sini ya. Jadi template-nya ada di home. Silakan ke home. Atau di sini ada. Nah, di informasi ya, teman-teman, informasi di sini ada template artikel jurnal. Teman-teman bisa lihat di sini ada 4 template ya. Jadi Open Library Publication kita memiliki 4 template jurnal ya. Ada template untuk e-prop engineering, e-prop management, e-prop applied science, atau e-prop art and design. Untuk lingkupnya, e-prop engineering ini melingkupi Fakultas Teknik Elektro, Informatika, FRI ya, engineering. Nah, untuk template jurnal e-prop management ini melingkupi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Fakultas Komunikasi Bisnis. Nah, untuk template jurnal Applied Science ini untuk Fakultas Ilmu Penerapan, dan untuk jurnal template e-prop art and design ini melingkupi Fakultas Industri Kreatif ya. Silakan merujuk ke template ini bila memang nanti approval-nya untuk value proceeding yang tadi ya. Oke, itu sekilas ya. Nanti teman-teman bisa melihat sendiri isinya seperti apa. Kurang lebih bisa disesuaikan saja. Oke. Selanjutnya, step yang kelima. Di sini prolognya sama ya, dokumen approve for katalog. Nah, jurnalnya dipublikasikan eksternal. Nah, untuk jurnal yang eksternal ini untuk jurnal tidak kita verifikasi, paling kita verifikasinya kelengkapan dokumen pada poin LOA yang tadi ya. Jadi harus terlampir letter of assistance-nya atau melampirkan surat keterangan pengganti LOA yang tadi ya, surat keterangan publikasi eksternal. Itu untuk step itu ya, untuk step publikasi eksternal approve-nya. Untuk step selanjutnya, dokumen approve for katalog dan jurnal publish proceeding. Nah, ini sudah clear ya. Ini step approval yang kita terima juga. Artinya jurnalnya tidak dipublikasikan di value proceeding. Yang terakhir, step dokumen tesis non visible. Nah, itu juga step approval bisa kita terima ya. Intinya dari poin 4 ke bawah, ini untuk step approval. Bila sudah mendapatkan step approval seperti ini, berarti
poin untuk melengkapi syarat approval sudah terpenuhi, teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi akunnya sudah clear, donasi sudah disiapkan, dokumen sudah dilengkapi, sudah kita verifikasi lengkap semua, sudah mendapat approval dari dosen pembimbing, dengan state approval yang kurang lebih seperti ini ya, yang dari poin 4 ke bawah. Nah, itu kita sudah bisa mengeluarkan surat bebas kewajiban perpustakaannya untuk teman-teman ya. Teman-teman bisa digunakan untuk melengkapi berkas yudisium atau sidang akademik, dan nanti digunakan untuk persyaratan pendaftaran wisuda. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya share. Mungkin kita lanjutkan di sesi diskusi ya, biar lebih jelas. Silakan bila ada yang akan ditanyakan bisa disampaikan. Sementara saya kembalikan ke MC ya. Oh ya, maaf. Kita dulu. Enggak, Kang Panji. Oke, terima kasih atas materi yang disampaikannya ya Kang Fajar ya. Cukup membuat sedikit pencerahan nih mungkin buat teman-teman mahasiswa. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin saya akan bacakan 3 penanya dulu. Ntar Kang Fajar bisa menjawab 3 pertanyaan dari 3 penanya. Udah itu ntar kita cari lagi pertanyaannya. Uh, Baru Kang Fajar jawab lagi gitu. Seperti itu. Oke, saya cari dulu ya di kolom komen. Kolom chat, sorry. Oke, yang pertama dari Fikri. Pak, maaf mau nanya, untuk upload dokumen tugas, akhir itu seluruh daftar dokumennya dijadikan satu file PDF atau terpisah ya Pak? Itu yang pertama. Oke, baru Fikri nih yang bertanya. Oke, Fikri dulu aja kita jawab nih Pak ya. Baik, saya ulangi ya Pak. Jadi Fikri itu bertanya, si filenya tuh langsung semuanya dimasukin ke OpenLib atau di split satu-satu sih Pak? Itu boleh Kang Fajar, boleh jelaskan? Ya, terima kasih tadi dari Fikri ya. Jadi sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa filenya itu harus di-split terlebih dahulu ya. Jadi sebelum diuploadkan, filenya harus di-split. Nah, pastikan splitnya sesuai dengan poin-poin yang upload yang dibutuhkan di dokumen OpenLib dari. Jadi intinya itu sih, filenya harus di-split dulu gitu ya. Itu mungkin ya, cukup jelas. Ada lagi mungkin? Oke, teman-teman ada yang mau nanya lagi? Boleh langsung aja. Oke, ada yang nanya, mohon maaf, Pak, ini hasil recordnya bisa di-share nggak, Pak? Karena saya telat join. Oke, biar saya bantu jawab ya. Untuk acara hari ini akan diupload di YouTube, nggak usah khawatir. Mungkin besok atau mungkin lusa. Nah, jadi untuk teman-teman ikuti saja dulu rangkaiannya. Yang ingin bertanya seputar SBKP, kayak bagaimana sih step-stepnya, apa aja sih yang harus dibutuhkan, boleh mangga di kolom komentar. Oke, silahkan teman-teman di chat. Ya, tadi menambahkan ya, Kang Panji sedikit ada terlewat untuk pengajuannya. Ya, izin saya screen kembali ya sedikit. Nah, ini teman-teman untuk mengajukan surat bebas pustaka tadi kan bisa onsite ataupun online ya. Untuk teman-teman yang mengajukannya onsite itu bisa datang langsung pada office hour ya di Gedung Menterawa lantai 5, Perpustakaan Open Library, bagian layanan referensi. Di sana kita melayani layanan onsite. Nah, untuk layanan online, teman-teman bisa mengajukan by email ya. Bisa langsung konfirmasi ke email bebaspustaka@telkomuniversity.ac.id dengan subjek
tugas akhir underscore nama lengkap underscore prodi. Ya. Nah, untuk teman-teman yang mendonasikan berupa e-book, ini ada tambahan ya. Jangan lupa, jadi konfirmasi ke emailnya itu bisa konfirmasi untuk verifikasi dokumen terlebih dahulu, boleh silahkan. Atau mau untuk yang jenisnya buku ya, kalau untuk yang jenisnya e-book, nah jangan lupa ini dicantumkan juga pada body emailnya, jadi identitas, nama dan NIM-nya, NIM penyumbang. Selanjutnya judul bukunya apa ya, ditulis juga di body emailnya. Judul buku, penulis bukunya apa, kalau bisa dilengkapi boleh silakan ya. Penerbit atau terbit silakan dilengkapi. Terus nanti file e-booknya juga jangan lupa di-attach, dikirimkan biar kita verifikasi langsung. Selain itu juga harus menceritakan invoice ya dari penerbit resmi untuk donasi e-book tersebut. Nah, untuk pemrosesannya sendiri, ini di layanan referensi ya, untuk bebas pustaka kita punya SLA, yaitu 3 kali 24 jam ya, untuk pemrosesan email ini. Dalam artian, kalau misalnya memang teman-teman mengajukan dan belum dapat reply, bisa teman-teman itu service level agreement kita ya. Teman-teman berhak untuk mengajukan komplain. Tapi kita usahakan semaksimal mungkin ya untuk pemrosesannya, seefektif mungkin, secepat mungkin gitu, untuk kenyamanan teman-teman juga. Insya Allah kalau memang lancar semuanya, sebetulnya cukup mungkin sekitar 5 menitan lah kita proses ya untuk satu antrian itu. Ya, yang penting tadi makanya kita ada sosialisasi ini biar teman-teman bisa menyiapkannya lebih matang gitu ya. Jadi tidak banyak revisi. Karena yang bikin nama itu biasanya revisi gitu. Udah kemarin pas skripsi mungkin ada revisi, pas apa juga ada revisi lagi gitu. Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bisa memperlancar, mempercepat proses teman-teman. Itu tambah sedikit ya yang tadi, mohon maaf tadi terlewat. Silakan dilanjutkan bila ada yang akan ditanyakan. Oke, selanjutnya ada yang bertanya seperti ini Pak. Yang pertama ya, Pak izin bertanya, jika ingin menyerahkan sumbangan buku secara kolektif, apakah cukup satu perwakilan saja yang datang ke Open Library? Atau harus semuanya? Tuh, yang pertama. Satu-satu aja mungkin ya. Satu aja boleh. Jangan lupa. Siap. Oke, untuk kolektif itu bisa perwakilan. Jadi kalau kolektifnya bentuknya, lupa tadi, untuk kolektif yang bentuknya hardcover, itu boleh perwakilan. Jangan lupa juga disertakan deskripsi bukunya ya. Deskripsi donasi buku kolektifnya. Itu jangan lupa disertakan. Kalau tidak salah ada ininya ya di sini ya. Nah, jadi itu boleh perwakilan ya teman-teman. Untuk pengajuan onset, kalau online seperti apa yang kolektif? Nah itu boleh perwakilan juga gitu. Kalau online itu boleh perwakilan juga ya. Jadi cukup mengirimkan satu email saja. Misalnya untuk kolektif e-book ada 4 orang. Cukup 1 orang aja konfirmasi, boleh. Nanti kalau misalnya keempat itu sudah clear, nah kita konfirmasi ke email A mungkin ya, contohnya yang diwakilkan. Keempat orang itu, nah bisa nanti yang 3 teman lain diakses di email ya A. Tapi bila ada revisi, misalnya dikirim dari A, yang B, C ada revisi. Nah biasanya kita konfirmasinya kan di A dulu. Nah yang B sama C itu kirim revisinya diusahakan menggunakan email sendiri saja gitu ya. Biar kita juga nggak bingung nanti ini emailnya atas sama siapa. Itu sih ya untuk tentuan donasi buku ya yang offset ataupun offset. Nah, silakan Kang tadi. Jelas mungkin ya, cukup jelas. Bila ada yang ditanyakan lagi silakan. Oke, ke pertanyaan selanjutnya dari Aminah Indah Sari Marsuki. Kata beliau izin bertanya, jika sudah melalui tahap review buat penguploadan data, apakah bisa edit lagi? Lalu jika sudah di-ACC sama pembimbing, bisa diupdate atau harus mengupload ulang dan menunggu approve baru? Terima kasih. Oh ya, untuk ya
Sebetulnya pertama mungkin dipastikan ya ketika dokumennya dinaikkan statusnya menjadi dokumen ready for review, itu filenya sudah lengkap semua gitu ya. Diusahakan memang sudah lengkap semua, tidak ada lagi yang perlu di update. Kecuali kalau memang ada revisi ya, ada revisi baik dari admin kita yang memverifikasi ataupun dari dosen pembimbingnya. Nah, bila misalnya sudah terlanjur approve dan ternyata ada revisi, update, mungkin karena eh, waktunya tidak mendukung, itu file revisinya silakan bisa dikirim saja ke email bebas pustaka tadi ya, bebas.pustaka@telkomuniversity.ac.id. Nanti kita bantu untuk mengupdatekan kekurangan ataupun update dokumen teman-teman yang dimaksud. Jadi filenya silakan bisa dikirim saja ke email yang tadi ya, bebas.pustaka@telkomuniversity.ac.id. Itu mungkin ya. Silakan. Ada lagi? Oke, pertanyaan selanjutnya Pak ya. Selamat pagi Pak, saya Romauli Beatrix dari DKV. Mau bertanya, dokumen saya state-nya publikasi eksternal dan sudah di-approve oleh dosen pembimbing satu. Tapi statusnya masih ongoing. Langkah selanjutnya apa ya Pak? Oke, mangga Kang Fajar. Iya, untuk status itu sebenarnya bisa di bukan itu ya, maksudnya step ongoing. Jadi cukup fokus ke status dokumennya saja, step dokumennya saja. Ketika dokumennya sudah terset approval untuk publikasi eksternal, nah berarti itu proses approval sudah clear, sudah beres. Gitu. Cuman jangan lupa nanti kita verifikasi juga syaratnya. Yang utama untuk publikasi eksternal itu harus sudah terlampir letter of assistance. Menyambung ke pertanyaan sebelumnya, bila itu sudah di-approve eksternal, tapi LOA-nya belum terupload, misalnya ya, kayak tadi soalnya kan kita kadang ada yang memang ketika upload tuh dia sudah tahu si jurnalnya akan dipublikasikan eksternal, ada yang dia memang belum tahu, kadang kita juga nanya ke user, ini reportnya kemana gitu, saya belum tahu nggak keluar juga gitu. Kita kan tunggu ya approval dosen. Bila ada kekurangan file seperti ini, filenya silahkan bisa dikirimkan ke email bebas pustaka. Nanti kita yang bantu mengupdatekan. Jadi tidak usah, kan sebenarnya kalau misalnya mau upload sendiri, kita harus mengembalikan kembali status dokumen yang tadi di-approve dari dosen ya. Dari publik eksternal, kita kembalikan jadi ready for review lagi, terus kita kembalikan jadi mid revision, nah, baru teman-teman bisa upload. Nah, untuk mempersingkat proses itu, karena kadang-kadang ada dosen tuh yang cepat uploadnya ya, ada juga yang lama gitu. Kasihan kan ya, ke teman-teman untuk mempersingkat proses, kita bantu uploadkan dengan cara filenya silahkan dikirim ke email bebas pustaka. Kita yang bantu update kan sana. Oke ya, oke, mudah-mudahan jelas. Oke, silakan dilanjut. Oke, ini ada dua nanya langsung ya Pak ya. Yang pertama Pak, izin bertanya, pengajuan SBKP sampai tanggal berapa ya? Oke, yang pertama. Selanjutnya yang kedua, selamat pagi Pak, saya Hawi Yunisa. Pak, mohon maaf izin bertanya. Tadi saya masih kurang mengerti perihal ketentuan buku sumbangan tentang maksimal di katalog ada 5. Sudah ada 5, tidak dapat diproses. Itu maksudnya seperti apa ya Pak? Itu. Oke, mangga Kang Fajar bisa menjawab. Ya untuk siapa Winnie ya, Winnie Tresna, itu pengajuannya sampai tanggal berapa? Jadi kalau di kita sebetulnya kita posisinya kalau bisa dibilang tidak ada deadline dari Libre sendiri ya, itu kita menyesuaikan deadline-nya dengan kebutuhan di fakultas sama di institusi nanti ya. Kalau di fakultas mungkin nanti untuk kebutuhan sidang akademik atau sidang yudisium, silakan mengikuti deadline itu. Untuk pendaftaran wisuda itu juga sama, nanti silakan mengikuti deadline itu. Nah, untuk bocoran sebenarnya saya ada data untuk deadline itunya. Mungkin bisa disampaikan ini masuk fakultas mana kalau memang belum dapat info. Tapi biasanya infonya dari LAK masing-masing ya, dari LAK masing-masing. Kita sebenarnya udah dapat data jadwal sidang yudisium tiap fakultas. Hanya ini antisipasi juga untuk menghindari proses revisi yang banyak, kita mengadakan sosialisasi ini.
silakan bisa ditanyakan untuk kebutuhan apa aja, dan pengajuannya seperti apa. Jadi kita mengikuti tanggal dari fakultas. Ya. Untuk yang kedua tadi perihal buku sumbangan ya. Jadi maksimal ada ketentuan maksimal ketersediaan di katalog ya dari Khayat Indonesia. Jadi untuk buku yang sudah ada 5 di katalog itu tidak bisa masuk sebagai syarat donasi buku untuk bebas pustaka. Ya. Jadi kalau misalnya Khayat Indonesia dapat buku nih, dicek sudah 5, nah berarti itu bukunya nggak bisa masuk, harus ganti buku yang lain. Jadi yang bisa kita terima itu buku yang di bawah 5 ya, 4 ke bawah. Untuk 5 sendiri berarti maksudnya kuota maksimalnya 5. Kalau 4 berarti masih bisa masuk 1, kalau 3 berarti masih bisa masuk 2, dan begitu seterusnya. Gitu ya, untuk Khairanisa mudah-mudahan jelas. Silakan, ada lagi yang lanjut? Oke, selanjutnya ada yang bertanya lagi Pak dari Tisa Kartika. Beliau bertanya, apakah kalau untuk letter of acceptance atau LA diperlukan oleh mahasiswa yang tidak kumlot juga Pak? Terima kasih. Jadi si LA ini diperuntukkan untuk mahasiswa kumlot saja atau yang nggak kumlot juga butuh LA? Gitu. Mungkin seperti itu. Oke, mantap Kang Fajar. Ya untuk LOA sendiri itu jadi terpisah ya. Kita kebutuhannya untuk melengkapi dokumen dan melengkapi state dokumen di Open Library. Terlepas apakah dia kumlot atau tidak, selama approval dari dosennya itu untuk publikasi eksternal, itu wajib melampirkan LOA, gitu ya. Untuk pengurusan kumlot itu biasanya di fakultas. Kalau LOA-nya belum ada, ya silakan mengisi yang tadi surat keterangan publikasi eksternal. Ya, jelas tadi bisa. Enggak, silakan lagi. Oke, berarti ini menyangkut ke pertanyaan selanjutnya yang di mana dapat pertama menanya, mohon maaf izin bertanya terkait apakah bersifat opsional, apakah wajib, bagaimana jika tidak dipublis eksternal Pak? Seperti itu. Ya, kalau untuk tidak dipublikasi ke eksternal kan berarti tidak wajib melampirkan LOA. Jadi itu nanti kita lihat dari approval dosennya. Misalnya dapat tidak submit keluar, ya. Tapi dosennya approve untuk publis eksternal. Nah itu sebetulnya perlu konfirmasi ya. Jadi dapat bisa konfirmasi ke dosen ataupun dapat bisa langsung saja membuat surat keterangan publikasi eksternal. Itu opsi lain kalau memang ternyata seperti itu dapat bisa konfirmasi ulang ke dosen pembimbingnya untuk mengapprove selain dari publikasi eksternal. Intinya untuk LOA sendiri ini dibutuhkan ketika state dokumennya itu adalah approve publikasi eksternal. Ya, selain eksternal itu boleh tanpa melampirkan LOA. Ya, oke, silakan. Oke, selanjutnya ada yang bertanya lagi Pak, mohon izin bertanya untuk penyerahan buku apakah boleh diwakilkan oleh teman yang sedang berada di Bandung? Karena kebetulan kondisi saat ini sedang berada di luar kota. Terima kasih Pak. Serta satu lagi, Pak izin bertanya, untuk ketentuan sumbangannya itu kan bisa berupa novel. Apakah ada ketentuan untuk donasi novel? Terima kasih Pak. Mangga Kang Fajar boleh dikasih pencerahannya. Ya, untuk donasi buku itu boleh diwakilkan ya. Buku fisik itu boleh diwakilkan kepada teman yang ada di Bandung yang bisa offset, silahkan. Jangan lupa saja nanti di charter atas nama siapa. Ya, itu sebenarnya cukup jelas mungkin ya, intinya bisa diwakilkan. Yang kedua untuk sumbangan novel, nah ini tadi kan untuk donasi sebetulnya diutamakan buku yang berkesesuaian ya dengan jurusan masing-masing. Tapi bila teman-teman susah mendapatkannya gitu, atau misalnya dalam artian ketika kebetulan ketika dicek di katalog itu udah pada penuh 5 dan ada pilihan ternyata novel itu ya untuk ketentuan saat ini nggak apa-apa kita terima.
Pom novelnya ketentuannya mengikuti ketentuan umum terlebih dahulu. Jadi halaman, tahun, maksimal eksemplarnya sama ya dengan ketentuan yang lain. Ya, untuk yang lain-lainnya ya mungkin kalau novel ya inilah yang tidak berkaitan dengan syarat mungkin ya kayak gitu. Sebetulnya untuk buku itu ya selain buku yang tadi ya buku pendidikan itu kan selain novel ada juga kan buku populer atau buku atau biografi kayak gitu boleh ya. Intinya untuk buku-buku yang lain itu disesuaikan saja ketentuan tadi halaman, tahun terbit, sama maksimal eksemplarnya. Sama satu lagi ya, bukunya itu harus orisinal. Saya lupa tadi menyampaikan. Jadi jangan sampai bukunya adalah buku fotokopian, gitu ya. Harus orisinal. Silakan. Lagi. Oke, selanjutnya ada lagi yang bertanya. Pak, izin bertanya kembali, apakah ada contoh untuk deskripsi buku yang harus dibawa saat mengumpulkan buku secara kolektif ke Open Library? Oke, mana Kang Fajar? Untuk contoh deskripsi bukunya, nah di sini ya, template-nya ada di Open Library. Saya izin share screen lagi. Nah, di sini teman-teman bisa mengakses informasi. Terus di sini ada form donasi buku kolektif ya. Silakan diklik di sini. Kurang lebih contoh deskripsi bukunya seperti ini ya. Bisa diambil filenya. Nah, jadi nanti ini formnya bisa template ya. Ini template bisa diambil saja. Bila teman-teman akan melakukan secara kolektif, dilengkapi deskripsi bukunya seperti ini. Yang pertama judulnya, judul bukunya apa, penulisnya siapa, penerbit, tahun terbit. Ini dilampirkan juga foto cover gambar depan ya dari bukunya sama foto cover gambar belakang. Nah, selain itu teman-teman juga jangan lupa melampirkan bukti pembelian ya, karena kita harus mengecek harga untuk menghitung si buku ini bisa masuk untuk kolektif berapa orang ya. Yang lainnya silahkan diisi. Nah, jangan lupa di sini dimasukkan juga itunya anggota kolektifnya siapa aja untuk data kita gitu ya, bahwa buku ini sudah tercatat untuk berapa orang, namanya siapa aja. Nah, ini tanda tangan ini nanti kita yang ACC di sini tanda tangannya diwakilkan saja boleh. Ini untuk contoh deskripsi buku ya untuk donasi buku kolektif kurang lebih seperti ini. Itu ya mungkin sudah jelas. Nanti silakan saya stop saja. Oke, selanjutnya ada pertanyaan nih Pak, langsung sekaligus dua aja ya. Selamat pagi Pak, izin bertanya terkait sumbangan buku. Untuk ketentuan sumbangan buku fisik, apakah wajib buku baru atau masih tersegel plastik dan belum dibuka, atau ada ketentuan lainnya Pak? Nah, yang satu lagi bertanya, apakah donasi buku bisa diganti dengan uang Pak? Oke, baik Kang Fajar. Ya, untuk buku itu kan tadi syaratnya selain syarat poin tadi ya, halaman, tahun terbit, maksimal eksemplar, itu ada syarat original juga ya. Jadi bukunya itu harus buku asli, original bukan fotokopian. Ya sebetulnya kalau niat ya itu lebih bagus ya untuk yang si tersegel plastik atau belum buku itu lebih bagus sekali. Tapi kalau misalnya teman-teman udah beli misalnya dan masih layak, masih bagus, masih layak, itu sepertinya tidak mengapa asalkan sesuai dengan ketentuan gitu ya. Ketentuan yang tadi sama nanti kita cek juga masih layak atau enggak, apakah ada coretan atau enggak untuk yang sudah terbuka segel plastik. Untuk sampai saat ini belum ada kebijakan bahwa bukunya harus tersegel plastik. Tapi pastikan bukunya rapi, tidak lecek dan sebagainya gitu ya. Kalau memang mau mendonasikan buku yang tidak tersegel plastik. Bisa aja kan misalnya kemarin juga ada yang dia bukunya dibuka dulu kan untuk mengecek ya. Karena kita kan harus mengecek fisiknya. Tuh, bukunya sebenarnya baru dibeli, tapi kita
harus mengecek betul nggak ini bukunya, tahun terbitnya sekian, halamannya sekian gitu. Karena kadang ada misinfo juga gitu dari supplier. Oh, kata supplier saya tahun terbitnya ini, kita cek juga dalamnya. Nah, ketika verifikasi buku kita juga buka segel plastiknya. Pas dilihat di buku, oh ternyata tidak sesuai dengan yang disampaikan. Nah, kita patokannya kan ke evidence ya, evidence yang ada di bukunya. Yang bongkar-bongkar pastinya dibuka. Nah, logikanya seperti itu ya. Gitu untuk segel plastik sebetulnya. Tapi kalau ada ya seperti itu tadi dipastikan bukunya rapi, bukan asli, terus tidak lecek, tidak ada coretan. Ya, itu untuk selanjutnya apakah donasi buku bisa diganti dengan uang? Untuk sementara jadi untuk donasi buku itu tidak bisa digantikan dengan uang. Jadi ada donasi yang tadi mandiri, ada donasi kolektif, ada juga nanti donasi yang direkomendasikan oleh pendidari. Nah, itu mungkin bisa disesuaikan ya. Jadi untuk donasinya tetap nanti dalam bentuk buku ataupun e-book sesuai dengan ketentuan. Gitu ya. Oke, akan dilanjut. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Mangga silahkan di kolom chat, boleh dituliskan aja pertanyaannya apa aja, mumpung masih ada waktu. Oke. Sambil menunggu mungkin rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya, Pak, saya ingin bertanya juga nih, gitu. Misalkan saya tuh waktu hari Senin tuh beli buku, di katalognya tuh belum ada 5, tapi pas besoknya hari Selasa saya ke sana, udah ada 5. Nah, itu tuh saya boleh donasiin buku saya atau harus ganti lagi, Pak? Seperti itu. Boleh, Kang Fajar? Pembeli. Iya. Eh, jadi tadi disampaikan ya, ketika memang mau mendahulukan donasi, kita sarankan untuk langsung konfirmasi ya. Di hari itu kalau bisa ya teman-teman. Karena itu kan kita ada proses penerimaan donasi, ada juga proses pengolahan. Kalau misalnya memang masih di hari itu, teman-teman misalnya belinya pagi-pagi, kita sarankan langsung konfirmasi di hari itu juga ke Openisari. Kalau misalnya siangnya atau sorenya itu pagi-pagi teman-teman misalnya mengeceknya masih 4, siangnya udah 5, tahu-tahu gitu. Nanti kan kita lihat histori penginputannya juga. Nah, untuk range di hari yang sama itu masih bisa kita proses ya. Tapi kalau misalnya udah range di hari yang berbeda, nah itu mohon maaf teman-teman karena berarti slotnya itu sudah didahuluin sama yang lain. Hanya kami sarankan ketika akan mendahulukan donasi baik itu buku fisik ataupun e-book itu segera saja langsung konfirmasi ke kami gitu ya untuk kita bisa bookingkan dulu walaupun misalnya syarat yang lain misalnya uploadnya belum lengkap gitu jadi jangan nunggu upload lengkap dulu misalnya buku udah ada tapi upload belum lengkap nanti aja setelah upload jangan kayak gitu ya jadi harus kita sarankan konfirmasi dulu aja ke kita biar kita bisa bookingkan terlebih dahulu untuk mengamankan koleksi itu ya kurang lebih. Oke, yang banyak silakan. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya atas nama Muhammad Reza Safikri. Permisi Pak, kalau saya tidak berkontribusi dalam donasi, buku bagaimana ya? Seperti itu. Bangga Kang Fajar. Ya, itu menjadi salah satu syarat diterbitkannya bebas pustaka gitu ya. Jadi memang kalimatnya donasi karena nanti itu kebaikannya juga kembali kepada kalian ya. Tapi itu jadi syarat juga gitu, syarat melengkapi berkas bebas pustaka biar bisa keluar. Jadi kalau tidak donasi buku gimana? Ya berarti ada satu syarat yang tidak clear dari teman-teman. Dalam artian suratnya tidak bisa kita cetak gitu. Dan itu sudah terakumulasi di sistem juga ya. Ketika tidak kita menginput buku yang didonasikan, di sistemnya juga masih terkunci gitu. Jadi untuk donasi buku ya itu menjadi syarat wajib ya. Dari 4 itu semuanya menjadi syarat wajib bebas pustaka. Ya. Akun peminjaman clear, donasi buku, dokumen diupload, sama
approval dosen itu menjadi syarat wajib penerbitan bebas pustaka. Ya, silakan. Oke, Kang Fajar, berarti kalau misalkan saya tidak ikut berkontribusi dalam donasi buku, berarti saya tidak bisa wisuda seperti itu ya, Pak, Kang Fajar ya, simpelnya ya. Ya, jadi suratnya bebas pustaka tidak bisa keluar. Karena itu sendiri kan digunakan untuk syarat wisuda, sama digunakan untuk sidang judisium ya, kurang lebih berkas sidang judisium atau sidang akademik. Ya. Oke, selanjutnya ada yang bertanya, permisi Pak, tadi agak kelewat. Untuk syarat jurnal yang diupload, bagaimana ya Pak? Kalau publis di luar, apakah hanya upload manuskrip dan LA saja? Oke, mangga Kang Fajar. Ya, untuk upload di luar, sebetulnya mau upload LOA-nya saja juga itu sudah mencukupi ya, karena kita verifikasi untuk publikasi eksternal. Tapi kalau teman-teman, jadi kalau nanti approval-nya keluar, sedangkan teman-teman sudah mengupload jurnal di sana, itu tidak akan kita proses. Itu hanya untuk arsip. Jadi itu kembali ke kebutuhan teman-teman. Bila teman-teman perlu mengarsip file teman-teman, silakan diupload di dokumen Open Library. Tapi tanpa itu juga sebetulnya asal ada konfirmasi dari pelampiran LOA, itu ya tidak mengapa. Gitu ya, kurang lebih. Oke, selanjutnya ada lagi yang nanya Pak, semisal ada kesalahan dalam penguploadan dokumen dan state sudah diubah jadi ready for review, apakah bisa dibantu oleh pihak OpenLib untuk mengubah state agar dapat direvisi? Jika bisa, bagaimana ya Pak untuk prosedurnya? Terima kasih. Ya, Kang Fajar. Ya, tentu saja bisa ya. Jadi yang paling simpel prosedurnya, teman-teman silakan datang onset ya ke Open Library, minta stepnya dikembalikan menjadi need revision, berarti ya kalau memang sudah terlanjur ready for review. Kita akan kembalikan, ya verifikasinya pastinya harus atas akun nama teman-teman gitu ya. Jadi jangan dititipkan kalau bisa gitu, kita verifikasi akun. Karena khawatir misalnya teman-teman ada yang jahil gitu, dengan si A itu minta direvisi, padahal dia nggak minta. Nah, kita verifikasi sesuai dengan jadi harus sendiri gitu ya, masing-masing. Bisa seperti itu, bisa juga nanti untuk yang online ya, untuk yang online verifikasi ini tadi riset sebetulnya bisa saja. Cuma nanti kembali ya kita harus verifikasi ke pengajunya langsung. Bisa nanti dilihatkan KTM-nya ketika akan minta riset dokumen untuk biar aktif kembali di net revision. Itu ya. Oke, selanjutnya ada dua pertanyaan sekaligus nih Pak ya. Yang pertama, izin bertanya untuk format file disclaimer tuh ada di mana ya? Lalu selanjutnya, mohon izin bertanya, mohon maaf juga jika seandainya sudah terbahas. Apakah boleh mengumpulkan buku terlebih dahulu sebelum upload file TA dan sudah di-approve? Atau wajib mengupload file TA terlebih dahulu baru berdonasi buku? Itu Pak, mangga Kang Fajar. Ya, untuk disclaimer itu formatnya kan sebetulnya itu tata cara penulisan ya, kembali di fakultasnya masing-masing. Jadi yang kita verifikasi itu dipastikan saja disclaimer-nya itu bertanda tangan dan tanda tangannya rapi dan jelas. Itu yang kita verifikasi. So, formatnya mungkin tata letak dan sebagainya itu pedomannya kembali di fakultas masing-masing. Nah, untuk tadi pertanyaan kedua, bolehkah mengumpulkan buku terlebih dahulu sebelum upload TA? Ya. Nah, ini kalau buku paling jadi sistemnya di booking dulu ya. Belum bisa kita terima, belum bisa kita input juga untuk mencetakan bebas pustaka, tapi bukunya bisa di booking dulu untuk mengamankan koleksi. Kalau mau paling seperti itu. Jadi nanti posisi bukunya itu masih teman-teman pegang kalau memang mau mendahulukan buku ya. Jadi misalnya teman-teman sudah terlanjur beli buku dulu, sedangkan upload belum, ataupun misalnya approval belum. Itu boleh langsung dulu ke Open Library, minta di bookingin bukunya atas nama siapa gitu ya. Nah, untuk proses nanti penyerahannya,
paling nanti kalau memang jadi syarat penerimaan buku itu adalah dokumennya sudah lengkap gitu ya. Jadi kan ada proses kita cek kelengkapan dokumen sama proses approval dari dosen. Nah, untuk buku bisa diserahkan itu ketika proses upload dokumennya lengkap. Jadi kalau dokumen sudah lengkap, itu buku bisa diserahkan walaupun dokumennya belum di-approve sama dosen. Nah, kalau seperti itu boleh ya. Tapi kalau dokumennya belum lengkap, approval apalagi ya. Nah, itu bukunya sistemnya di booking gitu. Gitu. Itu paling ya. Silakan. Lanjut. Oke, boleh. Masih ada waktu. Boleh ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin 2 atau 3 pertanyaan lagi boleh? Oke, sambil menunggu teman-teman, saya pun ingin bertanya, Pak. Gitu. Semisalnya saya beli buku, gitu. Terus saya udah nyari nih di katalog, nggak ada, gitu. Saya udah ketik judulnya di katalog Kepelit, nggak ada. Tapi kok pas saya datang ke onsite SBKP, pas admin yang mencari, kok ada, gitu. Dan ternyata yang buku yang saya cari itu udah terupload tahun lalu misalkan, gitu. Itu tuh kenapa ya, Pak? Gitu loh. Jadi pas saya cari nggak ada, pas admin yang cari kok ada, dan ternyata udah setahun ke belakang gitu. Itu kenapa ya Pak? Mangga Kang Fajar Ya, boleh memberi pencerahannya. ya, yaitu mungkin biasanya ada kesalahan di penelusuran katalog ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kita sarankan untuk penelusuran katalog itu cukup diambil dua suku kata aja sebetulnya sudah cukup. Ya. Saya kasih contoh ya mungkin di sini lagi Nah, nanti ketika teman-teman udah dapat buku yang tahun halamannya sesuai cara mengisi ketersediaan, nah teman-teman cukup memasukkan dua suku kata sebetulnya cukup ya, mau di judul ataupun pengarang. Jadi nggak usah diisi semuanya ya, penerbit, pengarang, judulnya juga kadang panjang kan ya. Nah, ini soalnya sensitif. Kalau ada satu suku kata aja yang beda atau tidak masuk, itu dia tidak akan muncul. Jadi kita sarankan cukup penelusuran keyword itu menggunakan dua suku kata, baik judul ataupun pengarang. Seperti itu ya, mungkin kasusnya kurang lebih biasanya seperti itu. Jadi merasa tidak ada di katalog, pas dilihat ternyata ada, biasanya dia masukinnya judulnya panjang gitu. Atau ada yang typo kan, nah karena kan kita nggak tahu ya. Kalau ada yang typo, ya, berarti di sini juga angkat muncul. Itu ya mungkin. Oke Kang Fajar lumayan ya agak sedikit tercerahkan ya. Jadi kenapa ketika teman-teman mencari di katalog nggak ada, pas dicari sama admin itu ada, si sistem itu membacanya sangat sensitif. Jadi alangkah baiknya teman-teman judul awalnya aja misal kayak buku tentang Dilan ya udah Dilannya aja gitu nggak usah semuanya gitu loh. Soalnya kan takutnya tidak terbaca oleh sistem seperti itu. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Boleh satu penanya lagi. Dari sirkulasi ada itu. Oke, bila teman-teman udah cukup paham mungkin atau mas apa belum sempat bertanya lagi, tidak apa-apa. Teman-teman eh, nanti teman-teman boleh mengechat admin kami, baru admin kami akan membalasnya dengan cukup jelas insya Allah. Oke, jadi terima kasih atas sharing informasinya Kang Fajar ya. Oke, Sama-sama. uh, selanjutnya ada sedikit iklan dulu nih teman-teman uh, dari tim layanan sirkulasi yang mungkin akan disampaikan oleh Tewulan. Oke, mangga Tewulan, boleh waktu dan tempatnya dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Wulan dari Layanan Sirkulasi. Di sini saya akan cuma memberikan sedikit informasi saja dari bagian layanan sirkulasi untuk teman-teman yang akan melakukan pengajuan SPKP. Mungkin bisa Mas Sobran untuk bantu share untuk hasil layanan laboratorium. Nah, baik. Di sini sudah terlihat berbagai macam layanan laboratorium yang teman-teman bisa manfaatkan jika nantinya terkendala ketika akan SPKP. Mungkin sebelumnya sudah dijelaskan oleh Pak Fajar tentang bagaimana untuk pengecekan denda. Mungkin teman-teman bisa setelah ini bisa mengecek denda dengan sesuai format dan memberikan ke WA Open Library sesuai yang ada di tertampil di layar ini. Kenapa hal ini tuh untuk segera dilakukan oleh teman-teman mahasiswa ketika akan SBKP? Karena takutnya ada peminjaman buku yang sudah lama dan teman-teman itu tidak sadar kalau belum mengembalikan buku. Nah, seperti baru aja yang baru kasus kemarin dari mahasiswa yang akan melakukan SBKP, ternyata ketika pas pengecekan denda ada buku yang dikembalikan dan itu sudah 7 tahun. Karena ada 2 mahasiswa itu yang pemecah rekor banget itu, ada satu mahasiswa yang ada 3 buku yang belum dikembalikan itu selama 7 tahun, dan satu lagi itu ada 1 buku dan belum dikembalikan selama 6 tahun gitu kan. Mungkin setelah ini teman-teman bisa ngecek, takutnya teman-teman itu tuh memberikan akun kepada temannya untuk meminjamkan buku, karena kasus-kasus yang anak layanan kami tangani itu seperti itu. Mahasiswa menjualkan akun ke temannya sudah lulus dan mahasiswa yang bersangkutan itu belum lulus, dan ketika akan wisuda atau akan SA menanggung denda-denda dari temannya ketika meminjam buku. Gitu. Jadi karena syarat untuk SBKP, terutama untuk SBKP ini tidak boleh ada peminjaman buku dan denda. Jadi untuk denda sama buku itu harus diselesaikan sebelum SBKP. Dan SBKP ini sebagai syarat sidang yudisium atau untuk sebagai syarat wisuda. Jadi teman-teman nanti setelah acara ini selesai mungkin segera cross check dan kirim username itu ke WA Open Library seperti itu ya. Di sini bisa teman-teman manfaatkan, bisa via WA atau bisa via Telegram atau bisa via Instagram. Tapi jangan spam semuanya ketika sudah mengirim via WA, nggak perlu via Instagram juga atau Telegram, cukup 1 saja gitu kan, biar tidak spam chatnya di mana-mana. Dan selain itu ada beberapa yang perlu teman-teman perhatikan ketika menghubungi layanan laboratorium seperti ini. Di sini ada banyak channel gitu kan, jadi pastikan itu teman-teman tidak spam chat atau email ketika nanti mau mengajukan bebas pustaka. Karena kami tim admin itu akan membalas semua chat mahasiswa itu sesuai antrian yang ada. Jadi ketika teman-teman semakin spam chat atau email, nanti antriannya akan semakin lama. Apalagi untuk masa-masa SPKP, masa-masa yudisium, masa-masa wisuda itu, antrian chat itu bukan cuma 1-2 gitu kan. Bisa jadi itu biasanya 80, 100, 150 gitu kan. Dan di semua channel itu teman-teman tidak perlu spam gitu kan, karena admin akan memproses semuanya itu dari bawah. Tuh. Terus yang kedua, nanti ketika teman-teman bagi yang mengajukan SPKP via email atau online, otomatis e-book itu akan diserahkan via email. Jadi untuk email itu sendiri, kami akan membalas itu maksimal dalam waktu 3 kali 24 jam hari kerja. Jadi misalnya kalau teman-teman baru mengirimkan email baru 10 menit atau 1 jam gitu, dan belum mendapat balasan, maka kamu tidak perlu langsung chat admin, teman saya belum dibalas gitu kan. Karena untuk semuanya kami untuk email itu kami akan balas, kami usahakan secepat mungkin gitu kan. Akan tetapi paling lama kami balas itu dalam waktu 3 kali 24 jam hari kerja. Jadi gimana caranya sih Min biar tidak
lama balasnya gitu kan. Misalnya teman-teman nanti ketika sidang yudisium itu tuh deadline-nya tanggal 9. Mungkin teman-teman mulai dari sekarang atau sudah menyicil, entah menyicil untuk menyicilkan denda, atau menyicil untuk submit dokumen, atau untuk menyicil untuk upload dokumen. Jadi ketika udah menuju deadline itu tidak semuanya langsung serba instan, langsung buru-buru semuanya. Jadi teman-teman bisa mengakalin bagaimana untuk mendapatkan SPKP itu secara cepat gitu kan, biar tidak antri banyak gitu. Dan yang ketiga, saat ini Open Library itu ada grup Telegram, mungkin nanti Teh Risha akan membagikan link grup Telegram itu di chat. Nah, ini teman-teman bisa bergabung dan bisa memanfaatkan grup tersebut untuk bertanya atau diskusi di sana, gitu kan. Jadi di sana teman-teman nanti bisa bebas, gitu kan. Jadi bisa merasakan, oh ya kesulitan dari teman-teman lain itu apa, entah ketika pas upload dokumen itu ada kesulitan, terus pas approve itu dosen nggak bisa approve itu masalahnya apa, nanti bisa diskusi di sana, nanti ada admin yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman di sana, gitu kan. Mungkin Teh Risha bisa nge-share untuk link grup Telegramnya mungkin di chat, bisa teman-teman bisa bergabung di sana. Dan nanti sekalian tadi menjawab mungkin chatnya belum terjawab, apa bisa dari teman-teman itu mengumpulkan uang saja ke Open Library. Dan untuk saat ini Open Library ada list book rekomendasi dan secara kolektif. Jadi nanti teman-teman bisa mengirimkan uang sesuai nominal. Jadi ini nominalnya nominal unik. Jadi untuk info dan lain-lainnya nanti setelah ini saya akan share di grup Telegram. Jadi di list di Open Library itu kami ada list e-book rekomendasi dari dosen. Dan itu teman-teman bisa digunakan untuk layanan SPKP ini dan untuk semua prodi kecuali desain interior. Tetapi untuk desain interior ada ibu sendiri dari prodi, jadi nanti bisa dipakai untuk semua jurusan. Nah, untuk info lengkapnya nanti akan saya dari bagian admin akan share di grup Telegram, nanti bisa dicek secara detail ya. Mungkin cukup itu saja informasi dari bagian layanan sirkulasi. Mungkin jika ada pertanyaan yang belum terjawab dalam sosialisasi ini nanti bisa menghubungi Aslibrarian, bisa di WA atau di grup atau di channel lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Panji. Oke, terima kasih Teh Wulan atas informasinya ya. Oke, untuk rekan-rekan semua mungkin cukup sekian materi surat bebas pustaka hari ini. Terima kasih rekan-rekan sudah antusias dalam mengikutinya dan juga kondusif. Mohon maaf bila mungkin kurang jelas, teman-teman bisa bertanya ke admin OpenLib yang tadi sudah dikasih tahu oleh Teh Wulan. Untuk rekan-rekan yang tidak berkesempatan mengikuti kegiatan dari awal, tidak usah khawatir. Ini akan kami share di YouTube, akan kami upload di YouTube. Kalau tidak besok, ya mungkin lusa gitu loh. Dan mungkin teman-teman boleh membagikan informasi ini, ilmu dari sini, dari materi Kang Fajar tentang SPKP, dan alur-alur dari Teh Wulan ke teman-temannya lagi gitu loh. Agar mungkin teman-temannya lebih mudah menangkap materinya dari teman-teman sendiri gitu. Mungkin cukup sekian dari saya Fajar Rizky Kramer, undur diri. Dari topik Wedaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua, terima kasih.